some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni tentang elemen struktur baja dengan subtopik pembahasan bracing eksentris dan link baja. Saya atas nama Muhammad Ardiansyah selaku moderator dan pemateri pertama. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi kita kali ini yakni tentang bracing eksentris. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan pokoknya ataupun pembahasan penting dari materi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bracing itu sendiri teman-teman. Nah di sini bracing adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkuat suatu struktur dengan menambahkan elemen atau komponen tambahan agar struktur tersebut kokoh dan stabil teman-teman. Nah teknik ini juga teman-teman biasanya diterapkan di berbagai jenis struktur loh teman-teman, seperti bangunan, jembatan, menara, dan struktur lainnya. Kemudian teman-teman, saya juga sempat melihat di berbagai macam jurnal, di berbagai macam web, ternyata bracing juga ini teman-teman juga diartikan sebagai salah satu sistem struktur tahan gempa pada konstruksi bangunan. Dan teman-teman umumnya teman-teman untuk bracing ini sendiri teman-teman ditempatkan menyilang atau diagonal dengan konfigurasi bervariatif pada bagian pola portal struktur teman-teman. Dan apa sih fungsi dari bracing itu sendiri teman-teman? Nah di sini fungsi utama dari bracing adalah untuk mengendalikan gaya lateral atau gaya yang bekerja secara vertikal teman-teman pada sumbu utama dari suatu struktur. Nah apa saja sih yang yang menyebabkan ataupun salah satu faktor yang menyebabkan gaya lateral ini terjadi teman-teman? Nah, antara lain seperti angin, kemudian gempa bumi, atau beban yang ditransfer dari elemen struktural lainnya teman-teman. Nah mungkin itu saja sebagai pemantik awalnya agar teman-teman bisa mengetahui lagi kira-kira bracing eksentris ini seperti apa teman-teman. Oke, kita lanjut ke sub poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, langsung saja. Sistem rangka bracing eksentris atau SRBE teman-teman. Sistem rangka bracing adalah suatu sistem rangka baja yang terdiri dari balok, kolom, dan pengaku teman-teman, di mana pada ujung dari bagian pengakunya terdapat suatu elemen yang menggabungkan antara bagian dari sistem rangka yang disebut link teman-teman. Nah adapun di sini saya sudah memberikan gambar atau beberapa contoh dari konfigurasi SRBE itu sendiri teman-teman. Di sini sudah saya lengkapkan juga dengan beberapa macam notasi dan juga keterangan teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor saya ini, adapun saya memberikan keterangan untuk A nya ini ada link namanya teman-teman, link atau yang biasa kita sebut sebagai jaringan dari suatu bracing itu sendiri teman-teman. Kemudian juga ada saya memasukkan semacam notasi B. Nah apa sih itu notasi B itu teman-teman? Yang pada keterangannya saya masukkan beam segment outside of link atau segmen balok di luar link teman-teman. Kemudian adapun C dengan keterangan diagonal brace atau penyangga diagonal. Nah kemudian yang terakhir notasi D itu saya masukkan sebagai kolom teman-teman. Presentasi dari teman kita tadi. Baik, di sini kita bisa lihat teman-teman
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sedikit dari teman kita tadi. Nah, baik, di sini bisa kita lihat di gambar ini bahwa sistem rangka bracing estetik atau biasa disebut SRBE adalah kombinasi gabungan dari sistem rangka memikul momen SRPM yang sangat detail dan sistem rangka bracing konsentrik SRBK yang memiliki kekakuan dan kekuatan yang cukup baik. Nah, bisa kita lihat dari gambar di bawah ini ya. Sudah jelas kalau di setiap bangunan pasti akan seperti ini dalam gambarnya. Nah, baik. Selanjutnya mekanisme energi dispensi SRBE. Pada desain struktur penahan gempa dengan SRBE perlu diperhitungkan besar rotasi plastis yang akan dialami oleh link. Pada tahap ini lebih mudah menggunakan mekanisme disipasi energi, juga disebut mekanisme kehancuran. Di sini dia menampilkan permodelan struktur 3 dimensi dari sistem SRBE yang memperlihatkan bagaimana mekanisme disipasi energi direalisasikan dalam konteks desain struktur penahan gempa. Nah, permodelan ini tidak hanya memperlihatkan geometrik dan konfigurasi keseluruhan dari struktur SRBE, tetapi juga memberikan presentasi visual tentang bagaimana mekanisme disipasi energi diintegrasikan ke dalamnya. Dengan terlihat gambar ini, insinyur dapat memahami secara lebih baik bagaimana rotasi plastis diatasi dan energi disipasi dalam struktur SRBE yang menjadi kunci dalam memastikan kehadiran dan ketenangan struktur terhadap gempa. Dengan demikian, gambar ini menjadi tambahan yang berharga dalam pembahasan tentang mekanisme energi disipasi SRBE, memberikan gambaran yang lebih konkret dan detail tentang implementasi konsep tersebut dalam desain struktur penahan gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lalu Andika Ramadan akan mempresentasikan tentang link baja dari kelompok C1. Link baja merupakan rangka struktur yang mampu menahan beban gempa dengan menggunakan elemen yang disebut link. Struktur baja SRBE memiliki duktilitas dan kekuatan yang dapat menjadi pilihan dalam merencanakan bangunan tahan gempa. Jenis link baja: 1. Link pendek, 2. Link menengah, dan 3. Link panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.